Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Tentunya belum terlambat ya jika saya juga ingin kita semua ya, khususnya saya, berefleksi sejenak. Jadi dengan kaca spion ini ada satu gambaran yang baik ya, karena biasanya jikalau kita berkendara baik dengan motor atau dengan mobil, kaca spion itu adalah hal yang penting. Karena dengan kaca spion, kita jadi tahu apa yang ada di belakang kita. Dan tentunya hal ini bukan membuat kita terus jadi fokusnya ke belakang ya, tetapi dengan kita mengetahui apa yang ada di belakang kita, maka kita tahu dengan pasti untuk kedepannya akan yang seperti apa yang tentunya itu menjadi baik untuk kita. Bagi saya pribadi, ketika saya melihat khususnya di tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Saya berkecimpung di dunia pendidikan dan ketika saya harus mengajar dengan tatap maya ya, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Karena sebagai guru atau sebagai dosen ya, sebagai pengajar, tentu akan terasa sekali bedanya ketika hadir di dalam kelas, tetapi sekarang murid-muridnya nggak ada lagi di depan mata langsung. Jadi kita seperti sekarang ini saya seperti hanya ngomong sendiri gitu. Tetapi ini memang harus dilakukan karena eh, di dalam kondisi yang seperti ini pemerintah juga sudah memberikan ya Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa kita semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tentunya itu bukan hal yang mudah, mengubah kebiasaan yang biasanya hadir di kelas berrelasi langsung dengan para siswa atau mahasiswa sekarang berubah menjadi tatap maya. Dan tentunya saya bayangin nanti tahun 2021 apakah kesempatan yang dulu-dulu pernah terjadi bisa tatap muka langsung dengan para mahasiswa itu akan terjadi, belum tahu juga. Karena kita masih juga menunggu kebijakan ya dengan adanya pandemi ini. Ini masih penuh dengan tanda tanya. Jadi kalau kita melihat apa yang ada di dalam foto-foto ini, saya membayangkan saya harus mengajar dengan tatap maya, waktu itu melakukan sidang ya, jadi mahasiswa juga harus sidang untuk mempertahankan tugas akhir mereka juga tatap maya, bahkan melakukan persekutuan-persekutuan bersama dengan mahasiswa itu juga dengan tatap maya, dan tentunya ini pasti akan masih terus terjadi ya di tahun ke depan, tahun 2021. Dan ini tepat di tanggal 25 Desember yang lalu, saya juga melihat salah satu ya teman dekat saya yang juga satu pelayanan pada waktu saya kuliah. Kami sama-sama melayani di GKI Kejayan. Teman saya meninggal dalam usia baru 48 tahun. Ini satu hal yang membuat kami ya, khususnya karena saya masih terus berrelasi juga dengan teman-teman saya satu pelayanan waktu saya mahasiswa itu ya di GKI Kejayan, kami semua menangis bersama. Dan ya karena kami tidak bisa hadir ya, saya menghadiri ibadah, baik itu ibadah penghiburan dan juga ibadah pemberangkatan jenazah melalui online juga. Sungguh kesedihan ya yang terjadi. Ternyata memang kita bisa memasuki tahun yang baru itu hanyalah karena anugerah saja. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam tahun yang baru. Lalu juga dengan kondisi yang ada di tahun 2020, kita melihat ya dampak ya dengan adanya COVID-19. Ada yang terkena PHK mungkin, ada juga yang mengalami pemotongan gaji, ada juga yang sakit ya, dan semua memiliki kekhawatiran, keraguan, kebingungan juga. Apalagi kita mendengar kabar virus corona ini sedang
bermutasi, ya, bahkan ada kabar bahwa virus corona ini ternyata ditemukan ya jenis yang baru dari Inggris. Nah, ini tentunya membuat kita semua jadi gentar ya menghadapi tahun yang baru. Jujur saya juga sempat ya mengalami satu pergumulan bertanya, Tuhan ada di mana di dalam kondisi yang seperti ini? Mengapa Tuhan mengizinkan? Nah, saya teringat ya tentunya yang bisa menguatkan kita itu hanya Tuhan sendiri. Dan tentunya kita nggak bisa menemukan selain dari firman-Nya. Ini ada beberapa bacaan dari kitab Keluaran. Ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel sempat mengalami masa kegalauan juga. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, ini terjadi karena sebelumnya kan Yusuf itu karena dia menjadi orang kepercayaan Firaun dan dia menjadi kesayangan Firaun juga, maka dia mendapatkan tempat terhormat. Maka itulah yang membuka celah ya, di mana bangsa Israel, jadi waktu itu Yakub lalu saudara-saudara Yusuf diundang oleh Yusuf tinggal di Mesir dan mereka kemudian bertambah banyak. Nah, sampai akhirnya raja ya Firaunnya ganti dan tidak mengenal Yusuf dan melihat loh bangsa Israel ini kok banyak sekali dan itu menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Lalu mereka mulai memperbudak bangsa Israel. Nah, sekarang saya ingin membacakan ya dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 untuk Bapak Ibu ya, karena ini ada satu cerita yang tentunya Bapak Ibu juga kenal ya, yaitu Musa. Saya ingin kita merenungkan khususnya di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ini. Ya, saya akan bacakan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi kita tahu ya kenapa kok sampai Musa itu dihanyutkan ya ke sungai Nil. Itu karena ya tadi, karena Firaun melihat bahwa bangsa Israel besar dan menjadi ancaman, jadi selain diperbudak, maka bayi-bayi dari orang Israel itu kemudian memang harus dibunuh. Nah, jadi di sini kita melihat sebuah cerita di mana mama ya, ibu dari Musa itu menyembunyikan anaknya sampai berumur 3 bulan
ya, karena dia tidak mau anak ini dibunuh. Tapi ya dia juga punya kekhawatiran karena ini anak tambah besar dan takutnya juga tidak bisa menyembunyikan terlalu lama ya. Maka muncul ide untuk memasukkan anaknya ya yang masih bayi yang berumur 3 bulan itu di dalam sebuah yang mungkin saya bayangannya seperti keranjang seperti itu dan bayinya dimasukkan ke sana. Lalu kita bisa lihat kakaknya ya Maryam itu mengikuti dari keranjang itu mengalir. Nah, kemudian kita juga melihat tadi di dalam cerita ini ternyata putri Firaun ini pas mandi, kemudian dia lihat keranjang itu dan dia lalu kita tahu dia mengangkat anak itu menjadi anaknya, ya. Dan kita juga tahu bahwa nanti anak itu dibesarkan, ya, anak itu namanya Musa. Lalu yang terjadi adalah Musa kemudian nanti ya membunuh ada orang Mesir. Lalu setelah dia membunuh, karena dia merasa dia sebangsa ya dengan orang, jadi dia melihat bangsanya kok diperbudak begitu ya. Dia membunuhnya, lalu karena dia ketakutan, dia melarikan diri dari Mesir. Sampai akhirnya kemudian nanti Tuhan mengutus Musa untuk dia balik lagi ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel ya keluar dari Mesir. Nah, namun sayangnya ketika Musa menghadap Firaun dan meminta untuk bangsa Israel dikeluarkan, ya, ternyata malah bangsa Israel ditindas makin keras oleh Firaun. Sampai nanti kita juga melihat ada tulah-tulah ya, 10 tulah yang muncul karena itu juga di mana Tuhan juga menunjukkan Tuhan itu memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini ada hal yang juga spektakuler di mana ketika bangsa Israel itu mengejar bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, lalu depannya tuh ternyata Laut Merah, maka Tuhan dengan kuasanya memakai Musa membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Ya, gitu ya ceritanya. Yang tentunya saya yakin bahwa kita semua sudah mengetahui cerita ini. Nah, ada yang menarik di sini yang kita harus garis bawahi bahwa di dalam perjalanan Musa tadi, Tuhan itu sebetulnya bukan hanya mau menyelamatkan Musa, tapi sebetulnya ada tujuan besarnya Allah, master plan-nya Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan itu mau menyelamatkan umatnya, umat Israel, di mana nanti melalui Israel, ya bangsa Israel ini akan lahir Yesus Kristus yang adalah nantinya menjadi juru selamat kita, yang nantinya juga akan berkorban ya untuk kita semua di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita umatnya. Jadi sebetulnya ini bukan cuma cerita Musa, tetapi ini ada tujuannya Allah. Nah, hal yang menarik yang saya ingin kita bisa merenungkannya bersama, di dalam kisah yang tadi kita melihat ada providence, ada pemeliharaan Tuhan. Nah, apakah kita melihatnya? Ini yang saya refleksikan, yang saya lihat dari cerita Musa tadi. Saya melihat ada pemeliharaan Tuhan yang bahkan mungkin tidak disadari atau tidak kita lihat. Saya bayangin ya, saya punya bayi misalnya, kemudian bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang, dan keranjang itu dihanyutkan di sungai Nil. Itu sungai loh, bukan selokan. Walaupun tadi dikatakan ada gala-gala dilapisi dengan ter, tapi apakah jaminannya ombak atau mungkin arus yang deras itu tidak membuat itu oleng? Kita nggak tahu gitu ya. Tapi itu bisa Musa aman berada di dalam keranjang pandan itu. Maka itu bukan pemeliharaan Tuhan. Lalu Tuhan ternyata juga mengizinkan ya keranjang itu dilihat oleh putri Firaun. Kok bisa pas ya, pas keranjang itu lewat, kemudian putri Firaun itu lihat
Skenario yang seperti apa gitu. Walaupun mungkin entah mamanya Musa ya dan juga kakaknya melakukan survei yang sedemikian rupa, apakah bisa pas gitu loh bahwa dihanyutkan jam sekian maka nanti dengan saya karena saya backgroundnya fisika ya maaf ya saya membayangkan maka kecepatan arus diperhitungkan sehingga nanti ada jarak tertentu di waktu tertentu maka Putri Firaun akan ada di sana sehingga tepat bisa melihat Putri Pandan. Apakah seperti itu? Saya melihat di sini ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, waktunya tepat, Tuhan yang ngatur. Sungguh luar biasa. Lalu saya juga melihat kok bisa juga Putri Firaun ketika membuka, jadi dia meminta dayangnya ya untuk membuka keranjang lihat bayi. Kok bisa dia punya niat loh untuk mengambil Musa menjadi anaknya. Padahal dia sudah tahu bahwa ini adalah bayi dari orang Israel yang harusnya dibinasakan, bukan dirawat. Tapi dia menyayanginya dan bahkan mengangkatnya menjadi anaknya. Saya melihat di sini ada pemeliharaan Tuhan yang melampaui cara manusia di mana Tuhan itu menguasai hati manusia dalam hal ini adalah hati dari Putri Firaun ini. Lalu juga ketika kemudian kakaknya Musa muncul lalu mendatangi Putri Firaun, lalu dia bilang, mau nggak kalau kamu anak ini ya maksudnya Putri Firaun ini dibantu ceritanya dicarikan inang penyusu. Lah kok mau juga gitu loh Putri Firaunnya, ya enggak? Padahal kan yang ternyata yang menjadi inang penyusu adalah ibunya sendiri. Ini juga satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang betul-betul melembutkan hati dari Putri Firaun ini. Yang sebetulnya ini juga dipakai oleh Tuhan karena ketika mamanya Musa kemudian merawat Musa, maka itu adalah kesempatan juga untuk mamanya Musa ya, ibunya ini menceritakan tentang kamu tuh adalah sebetulnya dari Bani Israel dan juga mengenal Tuhannya orang Israel. Jadi justru ibunya Musa itu punya kesempatan merawat anaknya, mengenalkan Tuhan juga kepada si bayi ini yang sebetulnya sudah diangkat jadi anaknya Putri Firaun. Sungguh ini adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga melihat bagaimana ya ada kesempatan ya untuk keluarga ini buat saya ini yang luar biasa indahnya ya yang ini melampaui cara manusia di mana kesempatan ya untuk merohanikan Musa mengenal Allahnya Israel, Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, yaitu melalui mamanya Musa pada saat dia menyusui Musa, dia menceritakan hal itu. Itu yang menyebabkan kenapa Musa tahu bahwa ya yang dia lihat ya waktu itu dijadikan budak itu adalah orang sebangsanya. Ini pasti karena mamanya Musa ini yang menceritakannya. Nah, jadi ketika kita merenungkan kembali ya dari cerita ini, apakah ibunya Musa, kakaknya Musa, lalu Putri Firaun menyadari enggak bahwa sebetulnya cerita ini ya ketika dia merawat Musa itu adalah rencana Tuhan untuk membebaskan umatnya. Big plan-nya Tuhan itu mau membebaskan umatnya. Kan kalau Musa mati kan ya siapa ya yang bebasin bangsa Israel? Ya pasti Tuhan punya cara yang lain mungkin ya. Tetapi dalam hal ini Tuhan memang menentukan pakai Musa. Tapi di sini Musa sendiri, ibunya Musa, kakaknya Musa, Putri Firaun itu tidak menyadari hal ini. Nah, hal ini juga membuat saya berefleksi. Ini ada banyak hal yang saya tidak lihat saat ini ya. Kegentaran-kegentaran yang terjadi di tahun 2020 itu membuat saya jadi khawatir juga gitu ya di tahun 2021 nanti yang bagaimana. Tetapi dengan melihat cerita tadi ya, saya jadi melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Dia pernah janji sama Abraham bahwa dia akan
mengizinkan ya untuk bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar ya, keturunannya kan jadi banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan Tuhan sendiri di kitab Kejadiannya di awal-awal itu ketika Adam dan Hawa berdosa, dia sudah menjanjikan juru selamat. Dia setia pada janjinya dan janjinya itu dia tepati. Makanya dia kirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel, karena nanti Yesus Kristus akan lahir ya melalui menjadi bangsa Yahudi kan. Jadi dia punya rencana yang indah dan rencananya itu pasti dia genapi. Yang mungkin yang memang tadi kita bisa lihat ya, Musa sendiri mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu dari awal. Maka ketika sekarang muncul masalah-masalah yang kita hadapi, bagaimana dengan kita? Saya sangat diberkati ya dengan apa yang dituliskan oleh Charles Spurgeon ini. God is too good to be unkind. Tuhan itu terlalu baik untuk nggak baik. Karena Tuhan itu baik. Too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu bijaksana untuk salah. And when you cannot trace His hand, dan ketika kita nggak bisa melihat tangannya, you can trust His heart. Kita bisa mempercayai hatinya Tuhan. Ada satu lagu yang baik, saya berharap nanti mungkin kita semua bisa mendengarkan lagu ini ya, dan nggak mungkin menyisipkan lagu ini di dalam apa yang saya jelaskan saat ini di dalam video ini, karena kalau nanti di-upload ke YouTube ini pasti akan masuk ke dalam hal yang dianggapnya ya, karena ada copyright-nya ya. Jadi saya berharap nanti ya Bapak Ibu juga punya waktu untuk bisa mendengarkannya terpisah dari file ini. Saya mau menjelaskan dan menerjemahkan kata-katanya yang menurut saya ini sangat baik. Kata-katanya seperti ini, ya, trust His heart, percaya pada hatinya. Saya bacakan ya yang dari versi bahasa Indonesianya ya. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Ya, ini adalah lagu yang dikarang oleh Baby Mason ya. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Walaupun terkadang kita tidak dapat melihatnya. Pergumulan yang menghancurkan hati kita kadang membuat mata kita tertutup dari kebenaran. Namun, Bapa kita tahu yang terbaik untuk kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jadi ketika jalanmu mulai kelihatan remang-remang dan kita tidak dapat melihat Tuhan, melihat jalannya Tuhan, selalu ingat kita tidak pernah sendirian. Tuhan terlalu bijaksana untuk salah. Tuhan terlalu baik untuk jahat. Jadi ketika kita tidak dapat mengerti, ketika kita tidak dapat melihat rencananya, ketika kita tidak dapat menemukan tangannya, percayalah pada hatinya. Tuhan melihat master plan, rencana utamanya, rencana yang besar. Dan Tuhan memegang masa depan kita di tangannya. Jadi jangan hidup seperti mereka yang tidak punya harapan. Semua harapan kita ada di dalam Dia. Kita melihat masa kini yang jelas, kita hanya bisa melihat yang masa kini. Tetapi Tuhan, Dia bisa melihat dari awal dan akhir. Dan seperti sebuah permadani, Ia menenun saya dan Anda untuk suatu hari menjadi serupa dengan Dia. Dan selalu ingat, Tuhan terlalu bijaksana untuk salah. Tuhan terlalu baik untuk jahat. Jadi ketika kita tidak dapat mengerti, ketika kita tidak dapat melihat rencananya, ketika kita tidak dapat menemukan tangannya, percayalah pada hatinya Tuhan. Biarlah perenungan ini boleh menguatkan kita ketika kita lemah, karena setiap kita
pastinya akan up and down ya. Saat ini saya berefleksi seperti ini. Ya, tentunya ini juga berbicara kepada saya secara pribadi. Bagaimana belajar terus percaya kepada Tuhan, masuk di dalam memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati.